Jadi toko itu intinya yang pertama itu nggak usah maksain untuk bagus dulu di awal, enggak. Pelan-pelan. Ya kalau misalnya kalian anak orang kaya atau mau punya modal gede sih nggak masalah gitu kan. Cuman aku yakin nggak semua orang gitu kan punya modal gede untuk buka toko. Oke, halo teman-teman. Kali ini aku akan share gimana caranya untuk membuka toko sembako atau warung sembako atau toko kelontong atau toko kecil lah dengan modal yang kecil atau seadanya. Modal itu relatif karena kalau kita sudah punya uang segitu belum tentu kita rela atau ikhlas untuk ngemodalin bisnis kita. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu bukan modal ya. Jadi yang pertama atau cara pertama kalau kalian membuka toko dengan modal kecil atau mungkin ya seadanya, itu adalah strategi atau rencana. Jadi kalian butuh rencana atau strategi untuk toko kalian ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, di tahap awal ini kalian harus pastikan, karena modal kalian sedikit, kalian harus pastikan barang atau produk apa saja yang menarik atau yang dicari oleh orang-orang di sekitar kalian itu dulu. Misalnya katakanlah kalian sudah tanya atau sudah akrab ke tetangga kalian atau orang di sekitar toko kalian. Kalau kalian nyewa toko ya riset, tanya-tanya ke orang-orang di sekitar situ. Kira-kira mereka itu setiap hari atau tiap hari kebutuhan hariannya itu apa sih yang sering dibeli? Apakah mereka itu sering beli peralatan mandi, sabun, sampo, odol dan sebagainya, atau peralatan nyuci, deterjen, pewangi dan sebagainya. Terus itu kalian tanya kira-kira sehari berapa kali beli kayak gitu, atau sebulan minimal berapa kali kayak gitu. Nah kemudian kebutuhan masak misalnya kayak telur, kayak beras, gula, bumbu masakan dan sebagainya, itu kalian tanya, kalian riset ibaratnya. Atau kalau misalnya kalian nggak perlu riset nggak apa-apa, atau apa ya, kayak itu mungkin daerah kalian atau daerah rumah kalian kan pasti tahu kayak mereka itu sering beli apa sih ke pasar misalnya, mereka tuh sering beli apa sih. Nah itu kalian catat yang paling banyak apa, baru kalian stok kayak gitu, baru nanti kalian akan stok barangnya. Jadi nggak asal gitu. Misalnya kalian nih niru toko lain, misalnya ada toko teman kalian yang di tempat lain, katakanlah di kota lain bahkan, mereka kok laris kalau misalnya jualan gula misalnya, mereka laris jualan gula. Nah, aku coba stok gula yang banyak. Nggak bisa kayak gitu, karena kebutuhannya berbeda gitu loh, nggak bisa. Misalnya katakanlah di tempat lain, atau di misalnya nih kalian ada di satu tempat, kemudian jarak 1 kilometer dari tempat kalian ada toko lagi yang mereka tuh laris jualan jajan-jajan atau ciki-ciki kayak gitu, terus kalian ngikut, nggak bisa, karena kebutuhannya berbeda gitu ya. Jadi perhatikan dulu ya, kalau perlu riset, tanya-tanya lah, ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar sana, kira-kira mereka tuh yang paling sering dibeli apa. Nah gini, mereka biasanya kalau dibeli kan, mereka biasanya kalau membeli kan biasanya ke pasar gitu kan. Pada saat sebelum kalian buka toko itu kan ke pasar atau ke supermarket atau minimarket yang which is itu harganya mahal. Nah kalian coba penuhi kebutuhan mereka. Jadi kalian stok dari pasar, kalian beli, ya nggak usah beli banyak karena modal kalian sedikit kan. Jadi nggak usah beli banyak, beli atau stok aja yang secukupnya, yang penting dapat harga murah. Misalnya minimal kalau beli katakanlah bumbu masak, katakanlah Masako, Royco dan sebagainya, itu minimal 12 atau 1 lusin. Ya udah beli 1 lusin, nanti mungkin dapat untung 1 buah atau 2 buah lah kayak gitu. Nah itu aja dulu, jangan langsung 1 dus gitu yang besar gitu, enggak. Kecuali kalian punya modal ya. Balik lagi, yang aku saranin di sini atau aku fokuskan di sini adalah buat kalian yang modalnya kecil ya. Jangan beli barang yang sedikit tapi stoknya banyak. Enggak. Caranya enggak kayak gitu. Tapi kalian beli banyak barang meskipun itu stoknya sedikit. Ya. Tapi jangan sedikit itu, jangan cuma 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 itu nggak masalah kalau barangnya harganya murah. Contohnya misalnya nggak ada yang beli atau sedikit yang beli katakanlah ballpoint. Di daerah kalian sedikit yang beli ballpoint. Nah kalian cukup stok 1 atau 2 aja.
nggak masalah, karena sedikit yang beli dan ballpoint harganya ya nggak masalah lah. Nah, tapi kalau barang lainnya yang pokok misalnya ya kayak bumbu masakan misalnya nih, di daerah kalian ternyata banyak yang bumbu masakan setiap hari, atau di daerah kalian itu atau di daerah toko kalian itu di sebelahnya itu banyak toko-toko, bukan toko-toko, kayak penjual makanan atau penjual minuman, misalnya kayak penjual lalapan atau apa ya, warung lalapan atau warung, katakanlah warung warteg, warung Tegal, atau misalnya banyak nih di sekitar kalian yang usaha-usaha usaha-usaha kayak jual makanan gorengan misalnya kayak gitu. Nah, mereka kan pasti butuh minyak, ya kan, minyak goreng. Mereka butuh bumbu masakan, bumbu penyedap rasa kayak gitu. Mereka pasti butuh misalnya minuman, mereka mungkin butuh gula, atau mereka butuh katakanlah beras, mungkin yang jualan nasi goreng katakanlah. Di sana ada yang jualan nasi goreng. Nah, mungkin mereka butuh beras. Nah, sediakan kebutuhan mereka ini. Karena karena perputarannya cepat. Kalau misalnya kalian menyediakan kebutuhan penjual-penjual ini. Karena kan setiap hari mereka pasti butuh. Misalnya katakanlah warteg. Nah, warteg itu tiap hari butuh minyak goreng, gas, sama bumbu-bumbu masakan lah katakanlah. Atau kalau misalnya kalian pengen sediain mentahnya juga nggak apa-apa, misalnya telur atau sayur-sayuran nggak masalah. Tapi saranku kalau misalnya sayur-sayuran atau kalau telur sih masih nggak masalah. Tapi kalau sayur-sayuran itu kalian harus jaga baik-baik, karena itu kan kalau nggak laku kan bisa ini ya, masa basinya itu atau masa kadaluarsanya itu cepat ya. Kalau misalnya sayuran atau makanan-makanan yang cepat basi itu aku saranin di awal buka toko itu jangan dulu, ntar dulu, karena ini kan kalian buka toko kan baru, belum punya market, belum punya pelanggan ya kan, kecuali kalau kalian udah punya pelanggan nggak masalah, tapi ini kan baru, belum punya pelanggan. Jadi jangan stok barang-barang yang cepat kadaluarsa atau cepat basi, ntar dulu kayak gitu. Nah, setelah kalian list kalian rencanakan sudah list nih, mau beli misalnya gula, beras, terus kemudian bumbu masak, minyak goreng, telur, bla 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 dan sebagainya gitu kan. Nah, kalian list, kemudian setelah itu baru kalian hitung dulu. Misalnya beras ini beli berapa kilo, harganya sekian. Gula beli berapa, ini harganya sekian. Bumbu masakan harganya segini, beli 12 harganya sekian katanya. Nah, kemudian setelah kalian hitung, kalian total. Nah, kalau misalnya total harganya kalian itu melebihi budget kalian, misalnya budgetnya katakanlah aku cuma punya budget 2 juta katakanlah, 2 juta, setelah aku hitung-hitung ternyata nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup kalian bisa mengurangi listnya ya, kalian bisa mengurangi listnya, atau kalian mengumpulkan modal lagi kayaknya agak susah ya. Jadi kalian kurangin aja listnya. Misalnya kalian list ada 20 barang nih, 20 produk nih. Ternyata 2 juta nggak cukup. Ya udah kurangin aja jadi 18 kayak gitu, atau jadi 15 barang kayak gitu. Nah, itu untuk barangnya ya. Kemudian untuk kayak etalase, kemudian rak. Nah, aku saranin banget buat yang budgetnya minim, jangan memaksakan untuk beli rak atau etalase yang terlalu mahal, karena etalase atau rak itu mahal. Rata-rata misalnya rak kecil itu rak yang ada memang yang harganya sekitar 200, yang rak jajan itu ada yang 100 sih, 100.000, tapi kecil banget. Ada yang 200.000, 400.000 sampai 1 juta. Kemudian etalase itu ya sekitar 1-3 jutaan kayak gitu. Jadi menurutku itu nggak terlalu ini dulu. Kalian bikin aja atau pilih aja yang ada di rumah kalian atau ada di tempat kalian. Misalnya kalian sudah punya meja nih, ya udah taruh aja di meja kayak gitu. Atau kalian bikin sendiri, misalnya bikin sendiri kayak tali rafia gitu, pakai tali rafia kemudian ditaliin di sini, kemudian dicantolin gitu. Atau misalnya kayak aku itu nggak beli kayak gantungan gitu, tapi aku pakai rak green screen. Bukan rak sih, kayak tempat buat green screen. Nah, seperti kalian tahu, ini aku matikan green screennya ya. Nah,
Ini di belakangku ini adalah green screen. Ya, ini sebelumnya itu pakai tiang yang membuat kain ini itu bisa menyangga kain ini biar nggak jatuh. Tapi sekarang aku lepas, kemudian aku tempelin ke tembok kayak gini. Green screennya aku tempelin ke tembok, dan yang buat penopang green screennya itu aku pakai untuk ngegantungin produk atau barang kayak bumbu masakan, kemudian sampo, sabun dan sebagainya gitu. Jadi manfaatkan dulu apa yang ada. Kalau kalian sudah punya etalase, kalau kalian sudah pernah jualan, karena sebenarnya aku dulu juga sudah pernah jualan, jadi aku sudah punya etalase sebenarnya. Kalau etalase yang kalian lihat di videoku itu sebenarnya sudah aku punya dari dulu, karena dulu aku sempet jualan snack, itu snack yang dibungkus kecil-kecil gitu. Dan waktu itu karena masih cukup uang untuk beli, ya aku beli gitu. Jadi itu sisa dulu. Ini kalian nggak punya nggak apa-apa, pakai meja aja terus pakai tali kayak gitu, atau kalian bikin rak sendiri nggak masalah. Nah, pelan-pelan kalian kumpulin modal, puter, jangan ambil untung dulu, kalian putar dulu uangnya. Misalnya ya pertama kecil-kecilan dulu, terus kalian jual ini. Dan kalau bisa inovasi itu dalam artian gini, ada beberapa temen yang tokonya itu nggak cuma jualan sembako, tapi jualan juga misalnya aksesoris, atau jualan juga kayak pulsa, nah atau jualan juga kayak makanan-makanan ringan kayak gorengan, kayak apa ya, ya macam-macam lah, snack-snack yang bikinan sendiri kayak gitu, atau jualan es juga bisa, es bikinan sendiri, es teh bikinan sendiri. Jadi inovasi, jadi biar nggak cuma toko doang kayak gitu. Nah, pelan-pelan modalnya itu diputar, jangan ambil untung dulu ya, jangan ambil untung dulu. Untungnya itu puterin aja pokoknya, dapat uang jangan diambil, langsung puterin. Ada yang beli langsung puterin ini maksudnya beli lagi, beli stok lagi gitu sampai banyak stoknya, baru nanti sisihkan sedikit untuk membeli peralatan kayak meja, kayak rak, kayak ya macam-macam lah kayak gitu. Dulu waktu aku belum punya rak gitu kan, rak untuk snack, aku masih pakai meja. Meja itu sebenarnya meja untuk laptop atau untuk TV dulu itu. Nah, karena TV-nya nggak kepake, ya udah mejanya diambil terus buat tempat snack atau jajan-jajan kayak gitu. Nah, setelah udah ada pemasukan, udah ada berputar, nah baru aku beli rak. Jadi toko itu intinya yang pertama itu nggak usah maksain untuk bagus dulu di awal, enggak, pelan-pelan. Ya kalau misalnya kalian anak orang kaya atau mau punya modal gede sih nggak masalah gitu kan. Cuman aku yakin nggak semua orang gitu kan punya modal gede untuk buka toko. Jangan paksain buka toko yang langsung wah gede. Kalian misalnya nih, kalian ngelihat toko di sebelah atau tokonya teman kalian, atau kalian ngelihat di internet, wah enak ya, tokonya kayak banyak gitu, besar, kemudian barangnya banyak banget kayak gitu, terus raknya itu bagus banget kayak gitu. Terus kalian kapan ya aku bisa kayak gitu? Ya sabar dulu gitu loh. Kalau kalian anak orang kaya, kalian punya uang, ya beliin aja. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya minim, ya pelan-pelan, nggak bisa kayak gitu. Aku yakin banyak juga orang yang dulunya itu yang nggak punya modal ya, yang nggak punya uang banyak ya, dulunya itu juga malah kecil banget gitu. Bahkan ada beberapa yang mulainya itu di teras rumah, bukan teras lagi sih, kayak di kamar rumah gitu. Jualannya ditaruh di kamar atau di teras lah, di apa ya, ruang tamu gitu. Jadi jualannya itu ditaruh di ruang tamu karena dia nggak punya tempat, dan jualannya juga nggak banyak gitu loh, kayak cuman meja terus ditata segini, kayak mungkin 10 barang doang udah kayak gitu. Terus akhirnya dia yaitu karena dia rajin, karena dia sabar untuk muterin uangnya, akhirnya bisa bangun itu sendiri, bangun toko sendiri. Bahkan ada beberapa yang butuh waktu sekitar 3-4 tahun baru bisa bangun toko sendiri gitu loh. Oke, balik lagi, setelah kita itu sudah merencanakan, sudah ngelis gitu kan, nah dan cukup nih budgetnya, misalnya 2 juta ya cukup budgetnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita bikin rencana adalah kita nyari supplier atau nyari bukan toko sih ya supplier ya, orang yang menyuplai barang ke kita. Ini bisa dari sales, bisa dari pasar, atau bisa dari toko lain
toko grosir misalnya, itu nggak masalah. Terserah. Kalau saranku sih, kalau misalnya kalian belum kenal sales sih, ya ke toko dulu aja. Karena biasanya sales itu, dulu aku sempet pengalaman ada sales itu kayak jual, bukan aqua sih, aku lupa mereknya, minuman satu box gitu, satu box besar gitu. Kemudian setelah itu kita bayar, harganya miring sih, harganya ya miring sedikit lah. Nah kemudian setelah dibuka ternyata kosong, 2 atau berapa, 2 atau 3 gitu loh, botolnya kosong airnya kayak gitu. Karena kita nggak mengenal sales itu. Sebenarnya memang sales itu bagus, tapi kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu dia, kalau kita sudah ya sering bekerja sama, atau itu rekomendasi dari orang yang kita percaya lah, katakanlah, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian belum kenal sales, belum kenal apa ya, ke pasar dulu atau ke toko grosir dulu kayak gitu. Karena takutnya memang beberapa sales itu seperti itu, ada yang main kayak gitu, curang kayak gitu. Jadi ya ke toko grosir dulu atau ke pasar lah. Kalian kalau misalnya di kota kalian pasti ada lah pasar tradisional atau pasar ini, nah kayak gitu, pasar modern, pasar tradisional sih biasanya sih banyak sih untuk ini. Toko grosir di sana yang jualan snack atau jualan peralatan, bukan peralatan sih ya, kayak kebutuhan di toko kalian lah, misalnya beras dan sebagainya. Nah kalau misalnya beras, gula, minyak enggak sih, minyak tetap ini. Kalau misalnya beras atau gula itu kalian bisa kerjasama dengan petani. Kalau misalnya memang di tempat kalian ada yang petaninya, kalian bisa kerjasama dengan mereka. Atau kalau telur bisa kerjasama sama peternak kalau ada ya. Memang biasanya itu harus beli banyak untuk kerjasama sama mereka, tapi nggak juga sih. Ada beberapa yang ini sih, ada yang beberapa yang bisa untuk dinego sih. Nah itu itu pinter-pinternya kalian untuk negosiasi sama petani atau sama pemilik dari toko ataupun pasarnya kayak gitu. Suppliernya kita. Untuk cara negonya gimana, nanti mungkin aku akan bikin videonya, tipsnya gimana negosiasi dengan supplier, dengan petani atau dengan sales, mungkin di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan videonya. Nah setelah kalian sudah menemukan supplier, kalian stok beberapa lah, seperti yang aku bilang tadi, beberapa, dan mulai untuk jualan. Nah untuk banner sendiri atau untuk spanduk atau banner itu bisa kalian taruh di depan. Kalian beli aja yang murah-murah. Untuk banner sekitar 70 ribuan untuk ukuran kecil ya, untuk ukuran kecil 70 ribuan, atau paling murah biasanya 30 ribu. Dulu aku pernah kok beli banner kecil gitu, bukan X banner ya, kayak spanduk gitu, sekitar 30 sampai 40 ribu, tapi itu dulu. Sekarang mungkin sudah 70 ribuan minimal. Kemarin terakhir aku baru beli spanduk itu harganya 200 ribuan, karena itu 4 meter panjangnya, jadi besar banget. Itu sekitar 200 ribuan untuk spanduk atau bannernya. Nah buat kalian yang baru mulai nggak perlu yang kayak gitu, cukup yang kecil aja, yang 30 ribuan atau 70 ribuan kayak gitu. Nanti minta aja ke percetakannya, biasanya mereka bisa desain sih. Atau nanti aku akan ajarin gimana caranya untuk desain bannernya ya. Dan itu gampang, pakai HP pun bisa. Dan nggak perlu kayak skill yang bagus itu, nggak. Kita cuma cari template, terus tinggal ganti nama aja sama ganti gambar, udah gitu doang. Terus ini langsung kasih ke percetakan kayak gitu. Cuman memang agak detail, nanti aku akan share di video selanjutnya lah. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan infonya. Terus gitu aja teman-teman untuk tips dan cara buka toko kelontong atau sembako dengan modal kecil, toko kecil. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan semoga toko kita semua bisa laku atau bisa laris dan banyak pembelinya. Meskipun toko kita kecil, tapi aku yakin suatu saat bisa menjadi besar, karena dari pengalamanku dan dari cerita teman-temanku juga, banyak yang mereka yang tokonya itu yang sekarang besar awalnya itu kecil dan memang butuh waktu lama kayak gitu. Jadi sabar aja, tekuni aja, karena suatu saat nanti pasti akan jadi besar. Oke? Jangan lupa untuk tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.